Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat beribadah, Shalom. Puji syukur, terima kasih kita patut naikkan pada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini itu karena kasih anugerah Tuhan bagi kita semua. Ibadah live on tape ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adri. Terima kasih Bapak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan berkati. Kita masuk dalam saat teduh. Ungkapan situasi. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah pos Pelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan, satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan nada kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu Jemaat, persilakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 282 bait pertama, seluruh umat Tuhan. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa bersama dengan gereja kami GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudari-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakan kami menjadi kesatuan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Kita akan bermazmur, Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Nyanyian Syara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita, Bapak Ibu, persilakan duduk. Kita akan sambut mazmur pujian dari Kidung Jemaat 454, bait pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Kita berdoa, tolong dibuka kitab Kejadian pasal 48. Akan kita bacakan ayat 15 hingga 22. Bila sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur, terima kasih banyak. Sujud kami kehadirat Bapa yang kudus pada malam hari ini. Dalam sukacita di rumah tangga kami masing-masing, kami membuka sabdamu. Berikan hikmat, pengertian, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga berbahagialah kehidupan kami. Kami dimampukan bukan kekuatan kami, karena kasih-Mu mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah, dalam kasih-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri. Kita membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 hingga 22. Kita gilir ganti, saya membacakan yang ganjil-ganjil, jemaat yang genap-genap. Perikop ini berjudul Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ayat 15. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak
telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka kepada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat, silakan duduk. Salam sehat bagi kita semua, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Shalom. Damai di hati, Tuhan memberkati kita. Baik. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yakub memberkati cucu-cucunya dari anaknya yang bernama Yusuf. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin saya ceritakan singkat kenapa Yusuf ini ada di Mesir. Lalu mengapa juga Yakub dan anak-anaknya semua ke Mesir? Yusuf adalah pernikahan Yakub bersama Rahel dalam pengabdiannya kepada Laban, mertuanya, selama 14 tahun. Dalam perjalanan rumah tangga Yakub dengan Rahel, tidak sedikit pergumulan-pergumulan yang ia saksikan kepada anak-anaknya, khususnya kepada Yusuf. Rahel adalah cinta pertama yang sangat diidam-idamkan Laban. Maksud saya Yakub.
Tapi dalam pengabdian itu, dalam pelayanan itu, Laban memberikan Lea kakak Rahel kepada Yakub. Oke, saya tinggalkan ini. Kenapa Yakub sangat menyayangi Yusuf? Sebab cinta yang abadi, cinta yang pertama yang terpatri di dalam hati Yakub adalah Rahel, bukan Lea, bukan budak-budaknya Bilha dan Zilfa, tidak, Rahel. Oleh sebab itu ketika penantian anak ini, Yusuf adalah anak ke-12, maksud saya Yusuf adalah anak yang ke-11 dan Ruben adalah anak yang ke-12. Ketika Yusuf lahir, penantian yang panjang, dan dia besar selalu diperhatikan, dia pakai jubah yang panjang, yang bagus-bagus, baju yang bagus-bagus dari anak-anak bapaknya, dari istri-istri yang ada. Sehingga kecemburuan itu ada, pilih kasih, Yusuf ini dijual ke Mesir. Tipu, menipu terjadi. Anak-anak menipu bapaknya, Ruben dan semuanya bersepakat menipu orang tuanya Yakub. Baik, di sana perjalanan yang panjang, kita tahu bagaimana Yusuf mampu menerjemahkan mimpi Firaun setelah ia dipenjarakan 7 tahun oleh fitnah istri Potifar. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas, bagaimana Tuhan meramu, Tuhan membentuk, Tuhan menganyam, Tuhan merajut kehidupan umatnya agar benar-benar mendapat berkat. Sehingga dalam renungan sambungan tadi, hari Minggu dilanjutkan dengan hari Rabu ini, Yusuf mampu merawat, menjaga, dan memberi berkat-berkat yang limpah kepada orang tuanya yang bernama Yakub. Tidak semua anak-anak mampu memberikan sejahtera kepada orang tuanya. Dari 12 anak-anak Yakub, yang perempuan tidak disebut, yang bernama Dina, sebenarnya 13. Kalau kita sekarang anak kita berapa? 13. Perempuan juga dihitung. Tapi kalau Israel sama dengan orang Batak, itu anak dibilang per anak. Kalau yang wanita tuh boru, tidak membawa marga. Anak laki-laki itu disebut anak karena membawa fam. Nah, oleh sebab itu yang kita lihat dari 12 anak laki-laki Yakub ini, Yusuf yang sukses. Sekalipun penistaan dan penganiayaan terhadapnya sangat tinggi. Kalau novel Baswedan mengatakan bahwa penganiayaan yang ia alami berskala tinggi. Saya tidak lanjutkan perkataan itu. Tapi yang mau saya katakan di sini, Bapak Ibu, ketika di usia yang sudah suntuk Yakub akan meninggal, dia memberkati cucunya yang bernama Manasye dan Efraim. Sebelum itu, ketika Yakub memeluk cucu-cucunya, sudah puas dia memeluk, lalu Yusuf menariknya, lalu Yusuf sujud menyembah, artinya hormat kepadanya, sampai mukanya ke tanah, dan ia diberkati juga oleh ayahnya. Ketika anak-anaknya diserahkan untuk diberkati, Manasye adalah anak sulung daripada Yakub, maksud saya Yusuf. Sebenarnya Manasye lah yang menerima tangan kanan daripada Yakub, sedangkan Efraim tangan kiri. Mata Yakub yang sudah kabur itu, tapi ia menyilangkan tangan
Sebaliknya dia memberkati Efraim dengan tangan kanan, dengan tangan kiri Manasye. Namun dipindahkan oleh Yusuf, namun ia bersilang lagi. Dia tetap memberkati Efraim, anak yang kedua dari Yusuf, tangan kanannya. Maknanya apa bagi kehidupan anak-anak kita? Biarpun kita memberkati anak-anak, tapi kalau tidak ada ketaatan kepada anak-anak itu, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang kita berikan kepadanya tidak dijalankan dengan baik, berkat itu akan berkurang banyak. Biar tangan kanan 1000 kali juga memberkati anak ini, kalau anak itu pemalas dan pembangkang dan pelawan, melawan orang tua, anak itu tidak akan menjadi berkat dalam kehidupannya sendiri. Apalagi anak-anak pemalas. Bagaimana Tuhan memberi berkat dengan anak-anak pemalas? Bahkan dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Itu artinya apa? Kita ini sebagai garam dan terang dunia, jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Apa maksudnya? Terjemahkan ya. Jangan malas jadi budak, jadi kuli. Rajin bekerja, rajinlah, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Jadi berkat itu juga ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Keimanan kita kepada Tuhan juga menjadi satu standar. Apakah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, atau rumput kering, atau jerami? Ini kualitas orang. Jadi tidak ada orang tua yang mengutuk anak-anaknya, tidak ada. Mau tangan kiri kah, tangan kanan kah, belum tentu tangan kanan yang memberkati anak ini akan lebih berkualitas. Kalau dia pemalas, kalau dia pelawan, pembangkang, tidak jadi apa-apa. Kalau tangan kiri yang jatuh ke Manasye tadi, tapi Manasye menjadi orang yang hebat, yang rajin dan sebagainya, menjadi orang yang hebat. Bagi saya tangan kanan, tangan kiri sama saja. Tangan ini adalah tangan yang sudah Tuhan berikan. Bukan tidak baik apa yang dilakukan Yakub. Tangan kanan melambangkan satu anugerah dan berkat. Kuat, di sebelah tangan kananmu aku melindungi engkau. Tangan kanan menggambarkan juga orang kepercayaan. Oh, dia tangan kanan bosnya. Oh, dia tangan kanan bapaknya. Dari jumlah anak-anak, oh dia tangan kanan bapaknya, berarti dia percaya. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menjadi Yusuf saat ini, yang berbuat bagi orang tuanya, yang berbuat juga bagi saudara-saudaranya. Sekalipun ia disakiti, dikhianati, ia tidak menendam, ia tidak membalas. Marilah sering-seringlah memberkati anak-anak dengan pengajaran-pengajaran itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu juga berkat. Itu juga berkat. Apa artinya kalau sukses anak kita didik tapi tiada hikmat dan pengertian? Malas beribadah. Untuk apa? Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, marilah anak-anak ini mau menjadi Manasye atau Efraim, semua anak-anak yang dijaga dan dipelihara dan diberkati Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat, jadilah orang tua yang berkhidmat dan berpengertian, jadilah orang tua menjadi saluran berkat bagi keluarganya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah namanya. Baik, kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 350.
wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak terima kasih. Kami sujud ke hadirat-Mu yang kudus. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu, bagaimana perjalanan Yakub memberkati cucu-cucunya, khususnya Manasya dan Efraim, anak Yusuf. Bahkan anak-anak-Mu ini, anak-anak yang pergi merantau, dan Engkau jaga dan Engkau lindungi sebab Engkaulah gembala. Tuhan Yesus, berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, ibu dan ayah, yang sudah kami curahkan juga bagi anak-anak kami dengan segala kerja keras dalam ketaatan kami kepadamu, sehingga kami mampu membesarkan, membimbing, mendidik anak-anak kami. Harapan kami satu ketika kelak, anak-anak kami juga anak-anak yang diberkati, yang berkeluarga, yang berumah tangga, yang mampu juga merawat, membimbing, mendidik anak-anaknya, dan terlebih Tuhanlah sebagai gembalanya. Tuhan, berkat-berkat yang diberikan kepada anak-anak oleh kami sebagai orang tua dalam doa-doa kami, itu semua tidak ada pilih kasih, sama di hadapan-Mu. Dan anak-anak kami yang taatlah, anak-anak yang berupaya, berikhtiar mendapatkan hikmat dan pengertian di dalam kemandirian mereka masing-masing, dalam ketaatan mereka membaca dan merenungkan firman-Mu dan beribadah, itu juga nilai tambah tersendiri bagi putra-putri kami. Bahkan para hamba-Mu, para presbiter, khususnya pendeta, penatua dan diaken, di penghujung ibadah itu sebagai wakil-Mu memberkati kami anak-anak-Mu. Bahkan berkat itu kami imani dan terus kami imani akan membawa satu perubahan-perubahan sendiri. Sebab Engkau juga yang telah memberkati keluarga rumah tangga kami, bahkan Engkau berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat itu melebihi sesungguhnya berkat-berkat yang telah diberikan Yakub. Sebab berkat-berkat itu adalah berkat imam besar yang diucapkan ketika orang-orang Israel memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itulah ya Tuhan, agar kami taat sebagai anak-anak kepada orang tua, dan kami taat kepada Tuhan sebagai orang tua, sehingga kami menjadi figur, menjadi teladan yang membawa damai bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sakit, tolonglah mereka.
Jemaat yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Jemaat dalam proses pemulihan, berikanlah kesembuhan. Dan berkatilah presbiter sektor 1 sampai 14, bahkan seluruh warga jemaat GPIB Menara Kasih, bahkan umatmu di muka bumi ini. Jauhkanlah kami dari COVID-19, dan biarlah bila sebentar lagi kami umatmu akan beribadah, namun kami diingatkan, di balik berkat-berkat itu ada ancaman COVID-19 ini yang jumlahnya sudah menembusi 37.000 lebih. Mengingatkan kami untuk waspada. Ketika COVID-19 khususnya di Indonesia mencapai 5.000 lebih, kami semuanya dirumahkan, boleh dikata. Kami takut keluar. Namun ketika new normal sudah dibuka secara proporsional, PSBB ini, banyak orang-orang yang tidak menjaga diri dengan baik, berkerumun. Untuk itu ya Tuhan, biar Engkau memberkati negeri kami ini. Tolonglah angkat COVID-19 ini dari muka dunia ini. Musnahkanlah ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kami juga sudah mempersiapkan bangku-bangku di gereja ini sesuai dengan anjuran pemerintah, social distancing, bahkan PSBB, pergerakan sosial berskala besar, berjarak, kami sudah atur untuk duduk. Agar anak-anak-Mu nanti beribadah, datang, duduk dengan teratur, di mana kapasitas gedung gereja ini bisa memuat lebih kurang 600, namun kami hanya menerima tidak sampai separuhnya. Tidak sampai separuhnya, hanya 200 lebih sedikit. Untuk itulah ya Tuhan, kami meresponi anjuran pemerintah pusat maupun daerah. Khususnya kami doakan wali kota kami Bapak Rahmat Effendi bersama bupati-bupati, camat dan lurah. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kota Bekasi kami ini. Dan biarlah kota Bekasi kami ini peringatan jalur kuning, bahkan bisa satu ketika membiru, bahkan tidak ada COVID-19 ini. Melalui pimpinan kami di pemerintahan ini, Tuhan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada-Mu. Inilah kami, sambut dengar doa kami sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Amos 4 ayat yang kelima, yang mengatakan, bakarlah korban syukur dari roti yang berragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?
Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Biarlah kita memberi sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 bait pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijab padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermani cahaya surya nan cerah, ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospelkes GPIB dimanapun. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mendengarkan amanat pemutusan. Jemaat, hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tuhan, Engkaulah
pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, silakan duduk, masuk saat teduh. Kami tutup dalam doa.